Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah partai politik, namun masih menunggu arahan PBNU untuk keputusan politiknya. Lalu seperti apa langkah Kofifa di persaingan nama bakal cawapres dan potensi menarik suara di Jawa Timur? Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa angkat bicara soal isu dirinya akan maju sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. Meski gencar didekati para pengusung 3 bakal calon presiden untuk jadi bacawa pres, Kofifa Indar Parawansa mengaku belum memutuskan pilihan politik lantaran masih berkomunikasi dan berkoordinasi dengan keluarga besar PBNU. Ini loh Ketua Umum PP Muslimat NU, anggotanya sekitar 32 juta, itu terkonfirmasi. Jadi itu mesti harus konfirmasi kawan-kawan. Jadi kalau saya melangkah itu ada ya paling tidak kawan-kawan itu bisa memberikan kesepahaman dan terutama dengan PBNU karena saya secara struktural ada di salah satu ketua PBNU. Jadi tidak sesederhana itu, yes or no itu nggak sesederhana itu. Pengamat politik Universitas Airlangga Hari Fitrianto menyebut jika suara warga NU sangat menentukan untuk kemenangan Jawa Timur. Hari menyebut sikap PBNU yang netral membuat peluang partai politik untuk mendekati tokoh NU sangat besar. PBNU itu netral, sehingga siapapun kader NU yang berkiprah di partai politik itu mendapatkan restu dari PBNU. Sehingga partai politik selain PKB itu tetap memiliki kans yang cukup besar untuk mewarnai pilihan-pilihan atau afiliasi politik dari warga Nadiyin. Saya kira P3 sebagai partai yang memiliki historis dengan NU itu memiliki kans yang cukup besar untuk melakukan pendekatan. Nama Kofifa Indar Parawansa muncul dalam bursa Bacawa Pres setelah sejumlah baca pres seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menemuinya. Tak hanya baca pres, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga sempat berada dalam satu kegiatan bersama Kofifa. Selain Kofifa, nama Yeni Wahid juga sempat masuk dalam bursa nama bakal calon wakil presiden yang diusulkan Nasdem untuk mendampingi Anies Baswedan. Nama Yeni diharapkan mampu mendongkrak elektabilitas Anies di Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana strategi dari masing-masing baca pres untuk mengambil suara di Jawa Timur? Dan seberapa kuat pengaruh Kofifa mendongkrak kemenangan bagi capresnya nanti? Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Direktur Eksekutif Indikator Politik Mas Burhanuddin Muhtadi, Ketua DPP P3 Pak Ahmad Baidowi dan juga juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Bang Andre Rosiade. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Ya, saya akan ke selamat sore. Saya akan ke P3 terlebih dahulu. Pak Baidowi, ini kan P3 sudah mengajukan nama Sandiaga Uno. Melihat pergerakan Pak Ganjar, Anda melihatnya seperti apa? Hari ini kemarin Pak Ganjar baru saja bertemu dengan Ibunda dari Gus Yakut. Ya, itu bagian dari ikhtiar Pak Ganjar Pranowo untuk mendapat dukungan dari keluarga besar Nahdlatul Ulama ya meskipun tidak struktural, tetapi harus dipahami bahwa selain beliau konteksnya adalah pamitan karena sudah akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah, namun tidak bisa dilepas beliau sebagai calon presiden tentu mendekati sejumlah simpul-simpul masyarakat yang dianggap itu memiliki kedekatan hubungan emosional dengan Nahdlatul Ulama, apalagi yang didatangi adalah keluarga atau ibunda dari ketum PBNU. Meskipun PBNU sendiri secara organisasi netral, namun hal itu tetap dilakukan dalam konteks seperti itu mendekatkan diri gitu. Toh namanya orang mendekat itu kan sah-sah saja kemanapun. Yang penting tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar syariat kalau di agama Islam itu. Oke, dari P3 sendiri akan menyikapinya bagaimana? Karena sudah menawarkan Sandiaga sebelumnya. Ya biasa saja.
Ya biasa saja, toh mendekati tokoh-tokoh atau simpul-simpul NU kan bukan berarti menyodorkan calon wakil presiden gitu. Tentu P3 tetap berpegang teguh kepada hasil Rapimnas 6 yang menyebutkan bahwa Pak Sandiaga Uno diusulkan sebagai calon wakil presidennya Pak Ganjar Pranowo. Ya, Soal kemudian ada irisan dengan Nahdlatul Ulama, yang penting itu mendapat respon positif dan juga keberpihakan ke depan terhadap komunitas Nahdien, bukan soal figurnya. Karena meskipun menggandeng figur NU belum tentu memenangkan kontestasi. Banyak buktinya, contoh di 2004 itu Pak SBY, ya, Bu Megawati menggandeng ketua umum PBNU, tetapi kan tidak bisa memenangkan kontestasi. baik. Sekarang bagaimana mencari calon wakil presiden yang bisa menopang keterpilihan seorang Ganjar Pranowo. Dan sekarang Baik. membuka ruang siapapun untuk berkreasi menjalin komunikasi. Tentu Oke. kami P3 tidak patah harapan, bahkan tetap semangat mendorong Pak Sandi sebagai calon wakil presidennya Pak Ganjar. Baik, saya akan ke Bang Andre. Bang Andre, kalau sebelumnya ini kan Pak Prabowo sudah sempat bertemu dengan Ibu Khofifah ya. Ini sudah ada diskusi lanjutan belum untuk kerjasama politiknya? Ya, komunikasi terus dilakukan oleh Pak Prabowo kepada seluruh tokoh bangsa yang ada ya. Baik Bu Khofifah maupun tokoh-tokoh yang lain. Bukan hanya dengan Bu Khofifah kita bertemu di Jawa Timur ya. Tapi Pak Prabowo sama Gus Muhaimin atau Pak Prabowo sendiri berkeliling bertemu dengan tokoh-tokoh ulama yang ada di Jawa Timur. Bahkan juga Pak Prabowo diajak oleh Pak Jokowi untuk juga berapa kali berkeliling ke Jawa Timur. Alhamdulillah dengan silaturahim yang banyak dilakukan oleh Pak Prabowo kepada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, para kiai ulama yang ada di Jawa Timur, juga mungkin dengan Bu Khofifah dan tokoh lain. Bahkan juga karena diajak selalu oleh Pak Jokowi berkeliling Jawa Timur, alhamdulillah berbagai lembaga survei lokal di Jawa Timur menunjukkan Pak Prabowo saat ini unggul di Jawa Timur. Ini patut kita syukuri ya, bahwa memang efeknya luar biasa. Silaturahim dengan berbagai tokoh termasuk diajak berkeliling oleh Pak Jokowi yang memberikan efek. Tapi untuk diskusi politiknya dengan Khofifah Indar Parawansa belum ada lanjutan artinya ya? Ya, pertemuan dengan Bu Khofifah maupun tokoh-tokoh lain tentu dilanjutkan ya. Baik oleh Pak Prabowo maupun oleh pimpinan Partai Gerindra yang lain. Silaturahim terus dijaga, silaturahim terus dilakukan gitu loh. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa kami Partai Gerindra sudah punya kontrak politik dengan PKB. Jadi capres dan cawapres Pak Prabowo nanti ditentukan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Dan saat itu fokus kami bagaimana Pak Prabowo dukungan terhadap partai politik terus bertambah setelah bulan bintang. Insya Allah setelah ini Gelora, mudah-mudahan insya Allah PSI dan partai-partai lain termasuk PAN dan Golkar. Itu fokus kami sekarang. Baik, saya akan ke, baik sudah kami tangkap. Saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya sendiri, kans dari Khofifah Indar Parawansa ini seperti apa? Karena kita tahu setidaknya ada 3 poin yang cukup unggul dari Bu Khofifah ini ya. Dari Jawa Timur, latar belakangnya Nahdlatul Ulama dan juga sebagai tokoh perempuan. Menurut Anda? Ya, memang kalau dari sisi keunggulan komparatif, Bu Khofifah memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh calon lain, terutama dari sisi gender. Karena dari sisi pemilih, 50% pemilih di Indonesia adalah perempuan. Ya. Dan sejauh ini Bu Khofifah hanya disamai dari sisi gender oleh misalnya Yeni Wahid. Tetapi nama-nama lain kan umumnya yang beredar berasal dari kalangan laki-laki. Tapi kalau kita lihat dari data survei per hari ini, itu keunggulan gender belum menjadi kekuatan yang bisa dimaterialkan oleh Bu Khofifah. Jadi kalau kita cek sebenarnya pemilih Ibu Khofifah kurang lebih sekitar 6% ya. Jadi kalau kita tanya siapa cawapres yang paling pantas menurut Ibu Bapak, per hari ini Bu Khofifah masih ada di peringkat ke-6. Di bawah Erik, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, AHY, dan Mahfud MD. Nah, dari 6% yang memilih Bu Khofifah,
itu pemilih perempuan yang memilihnya baru 7, pemilih laki-laki 5%. Jadi poin saya adalah belum banyak perempuan yang melihat atau melirik Bu Hovifah. Nah, dugaan saya Bu Hovifah sendiri belum melakukan kerja-kerja politik untuk mendekati pemilih. Nah, memang kalau kita lihat hal lain, pemilih secara umum yang tinggal di Jawa Timur mulai melirik Bu Hovifah. Oke. Misalnya 25% warga Jawa Timur itu memilih Ibu Hovifah sebagai cawapres paling pantas. Tetapi lagi-lagi belum solid. Ya, artinya meskipun memiliki keunggulan dari sisi asal wilayah karena beliau adalah Jawa Timur, kemudian juga punya keunikan dari sisi gender karena tidak banyak pemilih cawapres perempuan yang muncul, tetapi belum dimaterialkan ya. Jadi Bu Hovifah sepertinya masih menunggu wangsit ya sebelum kerja politik untuk meningkatkan daya tariknya secara elektoral. Oke, artinya masih menunggu dan juga menunggu arahan dari PBNU sebagai organisasinya. Lalu seperti apa provinsi terbesar di Jawa yang memang kalau kita tahu ini Jawa Timur bisa dikatakan sebagai medan perang antar kontestan. Kita akan kembali membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih membahas terkait dengan kans dari Khofifah Indar Parawansa untuk di bursa Bacawa Pres. Saya akan ke Pak Badowi. Pak Badowi, kalau Anda sendiri di koalisi ini, siapa lagi kira-kira yang menjadi radar untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Ya, kalau dari P3 masih Pak Sandiaga Uno ya. Tadi kalau disebut-sebut nama Bu Hovifah, peluang itu ada tetapi kecil. Kenapa? Karena kita juga berbasis survei dan realitas di lapangan. Karena kalau bicara tokoh NU di Jawa Timur itu tidak hanya Hovifah, ada Mahfud MD, ada Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, dan mereka memiliki pengaruh yang kuat juga di Jawa Timur. Kalau merujuk hasil survei yang dilakukan oleh indikator politik bahwa pemilih Hovifah itu baru 6%. Ini kontraproduktif dengan jamaah muslimat NU yang dalam video yang lalu Bu Hovifah menyebut bahwa 32 juta massa muslimat NU. 32 juta itu melebihi 10% jumlah penduduk Indonesia. Kalau hanya dipilih 6% berarti tidak semua pemilih muslimat itu memilih Bu Hovifah. Mungkin banyak faktor karena Bu Hovifah hari ini belum tegas sikapnya dan juga belum tegas juga dia mau dengan siapa. Yang saya tahu Bu Hovifah fokusnya masih menyelesaikan masa jabatan sebagai gubernur. Nah, ketika tadi untuk Jawa Timur Bu Hovifah mencapai 25%, saya kira masih kecil itu untuk konteks Jawa Timur. Karena apa? Jumlah pemilih Bu Hovifah di 2018 kemarin ketika pilkada itu lebih dari 25%. Artinya apa? Konsolidasi di Jawa Timur untuk mengusung Hovifah sebagai bakal calon wakil presiden itu belum terlalu masif. Maka P3 tetap konsisten bahwa hasil Rapimnas 6 kami memutuskan Pak Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presidennya Pak Ganjar gitu. Tapi kalau kemarin Bu Mega juga sempat bertemu dalam suatu acara dan juga didampingi oleh Bu Khofifah sendiri, bagaimana? Ya biasa saja, Pak Sandi juga pernah bertemu Bu Mega dalam satu kesempatan di Bali, pernah ketemu dengan Pak Ganjar di tempat lain. Ya itu biasa aja, namanya proses politik. Toh sampai hari ini belum ada cawapres yang definitif. Soal peluang ya boleh-boleh saja semua tokoh dimunculkan ataupun dipublikasikan. Tetapi sekali lagi mengenai calon wakil presiden itu ranahnya para ketua umum partai, yang tentu aspek pertama yang dilihat adalah elektabilitasnya, bagaimana menopang kekuatan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Termasuk juga modal sosialnya seperti apa. Jadi masih melihat dari elektabilitas itu sendiri ya Pak Badowi. Saya ke Bang Andre. Bang Andre, kalau kita melihat kedua pilpres sebelumnya ini kan Pak Prabowo bisa dikatakan kalah di Jawa Timur. Kalau menurut Anda sendiri, apakah figur Khofifah ini bisa mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo nantinya? Ya, tentu pelajaran bagi kami di pengalaman 2014 dan 2019 di mana Pak Prabowo tertinggal dengan Pak Jokowi ya, ini tentu menjadi pelajaran paling besar bagi kami. Salah satu strateginya untuk menutup kekurangan itu kita berkoalisi dengan PKB. Itu yang pertama ya, karena kita tahu PKB adalah representatif suara
Nahdlin banyak di PKB, mohon maaf ya Wi, selain P3 tentunya gitu loh. Yang kedua tentu ya Pak Prabowo begitu banyak sekarang secara rutin dan berkala untuk bersilaturahim dengan seluruh ulama dan kiai-kiai yang ada di Jawa Timur. Dan tadi saya jelaskan, bukan hanya silaturahim dengan para kiai dan tokoh ulama di Jawa Timur, Pak Prabowo juga silaturahim dengan Bu Khofifah. Dan juga pimpinan Partai Gerindra juga silaturahim secara rutin dan berkala dengan Bu Khofifah. Lalu juga Pak Prabowo mendampingi Pak Jokowi secara berkala dan rutin juga berkeliling di berbagai daerah di Jawa Timur. Dan alhamdulillah ini yang mendongkrak suara Pak Prabowo. Nah, untuk sekali lagi, apakah Bu Khofifah bisa cawapres Pak Prabowo? Ya, tentu sekali lagi tergantung dengan kesepakatan teman-teman koalisi, terutama PKB. Karena memang faktanya kami berkoalisi dengan PKB. Dan PKB sampai detik ini saya bicara hanya mengusung dan mengusulkan satu nama, yaitu Gus Muhaimin. Nah, tapi tentu kita berharap Bu Khofifah bersama-sama dengan Pak Prabowo, apakah nanti bisa menjadi cawapres Pak Prabowo atau bisa saja menjadi tim pemenangan Pak Prabowo. Agar bisa membantu mendongkrak elektabilitas gitu ya Bang Andre ya. Tentu sekali lagi kunci kemenangan kami tentu di Partai Gerindra dan seluruh pendukung Pak Prabowo tentu berkeinginan memenangkan Pak Prabowo di Jawa Timur. Memang itu adalah Jawa Timur karena kemungkinan Jawa Barat bisa kami menangkan, di Jawa Tengah mungkin kami bersaing ketat dengan Mas Ganjar. Kunci kemenangannya adalah memenangkan Jawa Timur. Seperti itu. Mas Burhan, Jawa Timur menjadi sorotan. Bisa dibilang tadi Bang Andre kunci kemenangan ada di Jawa Timur. Kalau Anda melihatnya sendiri, Mas Burhan, figur Khofifah ini seberapa kuat sih untuk memenangkan ataupun membantu mendongkrak pasangannya jika ia memang nanti dipilih sebagai bacawa pres? Ya, lagi-lagi kalau mengacu pada temuan hari ini, beliau belum muncul sebagai kandidat yang kompetitif. Jadi, dan ini bukan hanya survei dari indikator ya, survei Kompas, Litbang Kompas sendiri, kemudian SMRC, kemudian survei Carta Politika juga menunjukkan hal yang sama. Jadi, Ibu Khofifah dibanding misalnya nama-nama kepala daerah yang lain, itu relatif belum aktif memanaskan mesinnya. Tapi kalau untuk menguatkan ladang di Jawa Timur sendiri, sudah memungkinkan belum perspektif Anda? Singkat saja. Ya, lagi-lagi kalau lihat peta hari ini belum kelihatan, Cynthia. Kalau kita cek ya, dari 16% warga Jawa Timur, dari total populasi nasional, 25% memang sudah melirik Ibu Khofifah. Tapi keunggulan Ibu Khofifah di Jawa Timur itu tidak telak ya, tidak mutlak. Ada beberapa nama lain yang cukup mendapatkan dukungan yang lumayan, meskipun bukan berasal dari Jawa Timur. Lagi-lagi kerja politik menentukan, bukan sekedar tampil di media, tetapi kerja politik di bawah. Kalau misalnya Ibu Khofifah ingin menaikkan elektabilitas. Kami sudah cukup menangkap, artinya kerja politik tetap diperlukan, tapi segalanya masih cair, apalagi Bu Khofifah juga sudah menyebutkan bahwa masih menunggu arahan dari para kiai dan juga dari PBNU. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, dan juga Pak Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3, dan juga Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra yang juga juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.